Masuk kita kuliah. Terlanjut dari minggu yang lalu, ini hari membahas masalah fungsi dan tanggung jawab rumah sakit. Ya, rumah sakit merupakan institusi kesehatan masyarakat dengan ciri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi lihat ya, kalau kita lihat dari sekarang ini, kalau dari dulunya ya, rumah sakit tuh nggak terlalu apa. Kalian nanti lihat yang sekarang rumah sakit gimana. Lihat nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan lebih wah lagi rumah sakit. Dulu ada Malik aja nggak sebagus ini. Kalau bisa dibilang dulu kami orang-orang Komat, kalau mau ke rumah sakit pemerintah yang gratis, Pirngadi. Rumah sakit Pirngadi, Dr. Pirngadi. Ya Pirngadi tulisannya, bukan Pringadi. Tulisannya Pirngadi. Di rumah sakit Pirngadi kami, karena memang lebih dekat ke situ dan sama-sama tidak wah, tapi kan daripada yang jauh ya ke situ gitu. Sekarang lihat, udah modern ya kan, nomor antrian udah digital, ini ada Malik, bahkan udah besar kali. Semalam saya cek kesehatan aja, masuk dari depan ternyata pavilion, jarak dari rumah sakit saya masuk, pintu masuk itu ke pavilion, macam dari sini ya ke ada Malik lagi. Dia itu jalannya tahu kan, kalau dia ada Malik, kalau kalian masuk rumah sakit ada Malik, itu jalannya nggak lurus. Jalan yang di luar ya, kalau gedungnya ya lurus, tapi kalau jalan di luar kita mau dari depan ke pavilion. Lah rumah sakit banyak yang maju, ya. Peralatan semakin maju. Seharusnya fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas ilmu kesehatan itu juga harus mengikuti perkembangan dunia elektronik. Ya. Lihat sekarang fakultas kedokteran WISU, ya, mengorbankan gedungnya untuk jadi lab. Itu yang di depan Tirtanadi. Supaya apa? Supaya ada anak-anak lab di situ. Gedung kuliahnya di mana? STM. Tahu kan STM Ujung itu sebelah kanan. Yang besar tuh yang 8 lantai. Tapi kalau semester 1-nya masih kuliah di Tirtanadi. Karena semester 1 masih banyak praktikum dasarnya. Jadi supaya nggak terlalu jauh. Tapi kalau udah semester 3, 5 itu udah bisa pergi sendiri dia ke sana. Semester 1 masih dianggap baru tamat SMA. Ini masih tanggung jawab kampus. Ya, jadi rumah sakit itu sebagai fasilitas kesehatan utama memiliki peran yang sangat strategis. Jadi nggak boleh dia ketinggalan zaman. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, kalau memang mau bersaing, dia harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kalau enggak, ya dia akan ketinggalan dan dia ditinggali pasien. Yang seperti saya bilang, pernah saya sampaikan, Indonesia kenapa kalah sama Malaysia sama Singapura? Kalau Malaysia 1 dokter hanya boleh 1 rumah sakit. Kalau kita 1 dokter bisa 5 rumah sakit. Malaysia dokternya digaji pemerintah, Indonesia dokternya digaji rumah sakit. Ya, bahkan sekarang pun dokter pemerintah pun yang ada di Adam Malik, ada di Pirngadi, itu tetap ngambil sambilan di rumah sakit swasta. Itulah kenapa banyak orang-orang yang berduit tidak terlalu percaya dengan dunia kesehatan Indonesia.
Karena apa? Ada tuh sekarang udah tutup rumah sakitnya, rumah sakit Al-Ummah dekat rumah saya di jalan utama itu. Saya tuh bawa, ada anak-anak tabrakan, kakinya patah, tulangnya keluar, tulang kakinya keluar. Bawa ke situ. Apa ya tanggal saya yang bawa pakai angkot. Apa dibilang pegawai rumah sakit? Ini mau diobati di sini enggak, Pak? Hah? Pertanyaan apa itu pegawai rumah sakit? Saya bilang, ya kalau memang mau diobatin di sini, biar kita panggil dokter ya kan? Enggak usah, kami bawa ke dukun beranak aja kan? Rumah sakit nanya mau diobati di sini enggak? Jadi tujuan kita bawa pasien ke situ untuk apa coba? Kalau nggak untuk diobatin, dia masih bertanya. Ini rumah sakit pasiennya mau diobatin di sini enggak? Kan aneh kan? Nah, kayak gitu biasanya rumah sakit begitu nggak bertahan, sekarang tutup. Maka rumah sakit itu kalau mau maju, kalau kalian nanti mau buka usaha rumah sakit mau maju, kalian harus berani membayar dokter untuk tinggal. Kalian harus berani membayar spesialis untuk tinggal. Apa resiko yang membayar dokter spesialis untuk tinggal? Kalian harus memutus kerja dia di tempat lain. Jadi gaji dia di tempat lain berapa tempat, misalnya 3 tempat 2 tempat, kalian akumulasi, kalian bayar gajinya. Itu salah satu untuk membuat rumah sakit kalian maju. Ya, dia hanya boleh ngajar. Kalau untuk praktek hanya di rumah sakit kalian. Gitu yang ada di Malaysia, di Singapura. Ya. Kalau yang di sana ya, karena yang gaji pemerintah. Rumah sakit cuma di rumah sakit swasta ditarikin. Mana jatah kalian untuk gaji dokter, gaji ini? Sekian ringgit, kalian bayarkan ke kami yang gaji mereka. Jadi rumah sakit tidak ada anggaran untuk membayar gaji secara langsung, tapi disetorkan ke negara. Tapi kan lihatlah sekarang, ya kan? Asal kita sakit, berobat kemana? Pineng. Berobat kemana? Pineng. Ya kan? Nggak ada yang bilang berobat kemana? Jakarta. Tuh rumah sakit besar-besar banyak itu. Ya satu-satunya kalau kalian memang mau aman, kan terserah rumah sakitnya di mana. Cuman kalian kontrak dokternya. Jadi dokter keluarga. Kalau udah kalian kontrak, ya kalian kontrak dia jadi dokter keluarga, kalian sakit dimanapun kapanpun dia wajib datang. Maaf kata misalnya kalian kecelakaan di luar kota, dia harus datang. Itu dia dokter keluarga, karena dia kita bayar bulanan, kita gaji dia bulanan, ya kan? Dia bukan kerja berdasarkan kapan dia melakukan perawatan, enggak, kita gaji dia. Walaupun dia tetap mengunjungi kita setiap bulan, walaupun ada memberikan obat atau enggak, dia tetap harus kita gaji. Karena kita sudah mengikat dia sebagai dokter keluarga. Ya, itu makanya orang-orang kaya yang bertahan di Indonesia berobatnya karena mereka sudah punya dokternya masing-masing. Ya, dokter mata udah dibayarnya setiap bulan, dokter jantung udah dibayarnya, otak udah dibayarnya. Jadi setiap anggota keluarganya kalau ada yang bermasalah dengan salah satu itu, dia harus datang. Ya. Fungsi rumah sakit kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dalam rumah sakitan. Dalam peraturan tersebut bahwa rumah sakit memiliki fungsi sosial yang terungkap pada pasal 37, yaitu wajib 1. Pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien mampu dan miskin. Rumah sakit itu wajib memberikan, ini terutama bukan rumah sakit umum ya, rumah sakit pemerintah ya. Karena kalau rumah sakit umum kan dana pribadi.
Kalau yang rumah sakit pemerintah dana negara. Jadi kalau rumah sakit negara itu tidak boleh menolak pasien dalam bentuk apapun. Ya. Ini bahkan sudah dipermudah oleh Gubernur Pak Bobi. Kalau dalam keadaan-keadaan darurat, kecelakaan, bawa rumah sakit, tunjukkan KTP. Selama KTP Sumatera Utara ditangani langsung tanpa ada rujukan apa segala macam. Ya. Pemberian pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. Kalau punya usaha rumah sakit harus seperti itu. Nggak boleh kalian minta persekot luan. Nggak boleh kalian minta DP luan. Bu, mau masuk UGD bayar dulu DP 20 juta. Nggak boleh. Ya. Karena dokter itu sudah disumpah. Ada sumpah jabatannya. Tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun juga. Ya. Maka pasien ada duit tidak ada duit, kalau datang sama seorang dokter itu wajib dia tangani. Masalah dia nggak bayar, urusan dia sama administrasi. Jadi kalau ada keluarga kalian yang dokter, kalian gak usah bilang sama keluarga kalian, gak usah terlalu taat sama peraturan administrasi rumah sakit. Kalau ada misalnya kecelakaan masuk, butuh penanganan cepat, langsung. Ya, ada serangan jantung, oh bu bayar dulu persekot, udah keburu meninggal orangnya. Bu isi dulu data-datanya, bayar dulu 20 juta bu DP-nya. Iya orangnya udah meninggal, ngisi belum selesai, orangnya udah meninggal. Kan nggak masuk di akal kalau kayak gitu. Ya. Pelayanan korban bencana alam dan kejadian-kejadian lain. Jadi kalau bencana alam, kalau punya usaha rumah sakit itu ada bencana alam dibawa orang tanpa komando, dibawa orang ke rumah sakit kita, itu nggak boleh kita tolak. Ditutup pemerintah kita. Ya, itu wajib. Kita berikan pelayanan yang baik, kita kasih kamar yang baik, kita layani dia, obati dia segala macam yang dia perlu kasih, vitamin, obat apa segala macam kasih. Jangan kalian tanya uangnya. Jangan pula kalau udah bencana alam kalian tanya mana keluarganya. Ya. Apa kalau udah nanya keluarga itu berarti nanya duitnya. Kalau punya usaha rumah sakit hindari hal ini. Ayo dong pengusaha rumah sakit jadi pengusaha yang jujur. Karena rumah sakit, seseorang membuat rumah sakit, mendirikan rumah sakit bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Itu tujuan membuat rumah sakit. Kalau kalian punya uang membuat usaha rumah sakit tujuannya untuk mencari kekayaan, lebih bagus nggak usah kalian buat aja klinik, ya kan? Kalau cuma mencari keuntungan nggak usah buat. Ya, karena kalian nanti bakal pilih-pilih pasiennya. Jadi kalau orang yang buat rumah sakit itu seharusnya orang yang uangnya sudah berlebih nggak tahu lagi mau dibuat kemana. Ya udah buat amal aja dengan rumah sakit. Kalau bagi-bagi uang nanti ada yang dapat ada yang enggak, ya udah buat rumah sakit. Ada yang butuh silakan datang, yang enggak yang nggak usah dipaksakan. Ya. Melakukan bakti sosial sebagai wujud misi kemanusiaan. Ya. Harus. Ini apa contohnya? Misalnya rumah sakit melaksanakan donor darah. Donor darah kalau gratis, kalian mau isi darah itu harus bayar. Kalian jangan marah. Ya, kalian lihat konten orang di PMI. Nah, bahwa darah itu ketika sudah keluar dari tubuh itu
banyak vitamin yang harus ditaruh di darah itu supaya tidak membusuk, dan dia harus disimpan di freezer dengan suhu tertentu sehingga dia tidak busuk dan tidak beku. Ya, coba kalian bayangkan gimana ilmu tidak busuk dan tidak beku. Taruh di freezer, dia tidak boleh busuk dan tidak boleh beku. Dan kulkasnya itu tidak boleh mati walau semenit. Ya. Dan kalau nggak terpakai itu darah, kalau usianya udah setahun, nanti kan donor darah itu ada tanggalnya. Tanggal donor darah di kantong darahnya itu ada dibikin tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Kalau udah umurnya setahun, ini wajib dibuang. Nggak bisa lagi dilakukan donor darah ke pasien karena udah rusak walaupun disimpan dengan baik. Dibuangnya gimana? Buang gitu aja? Nggak boleh. Badan Lingkungan Hidup marah karena darah itu tidak larut dalam tanah. Dia akan menyatu dengan tanah, akan merusak. Ada yang apalagi darah-darah yang sudah rusak itu akan bisa merusak. Ya, kalau darah segar mungkin bagus, ya kan? Tapi kalau darah udah rusak, itu apa? Dan itu kalau dibuang ke aliran sungai, itu nggak boleh dalam bentuk kental darah. Itu harus dicairkan lagi, dikasih lagi kimia-kimia supaya dia menjadi cair putih bening. Baru dibuang. Putih bukan pakai pemutih ya. Ada dia cairan-cairan yang bisa buat yang aman untuk konsumsi memang. Bisa dikonsumsi? Enggak, dia kan nanti dibuang ke sungai. Ya sungai kan diambil tirta Nabi. Ya, airnya kan kita konsumsi. Dikonsumsi kayak ikan gitu. Enggak ada masalah kalau udah dicairkan. Karena dia buang ke sungai, dia nggak akan merusak ekosistem sungai. Tapi kalau darah kental itu dibuang ke sungai, itu ikan bisa keracunan, bisa mati. Ya. Fungsi rumah sakit dalam Kepmenkes, keputusan Menteri Kesehatan nomor 983 garing Menkes garing SK garing 11 Romawi garing 92. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan medik. Itu wajib. Itu pelayanan penunjang medik. Ini lebih kepada pertolongan pertama, baik di rumah sakit maupun di sekitarnya. Dengan apa? Misalnya lagi musim demam berdarah, rumah sakit lakukan fogging. Ya minimal ya sekitaran rumah sakit itu. Ya jangan nggak peduli. Biarkan nanti saat kena DBD kan nanti kemari. Itu jahat kalian. Nanti kan dibawa kemari kalau udah kena DBD. Itu jahat. Jangan. Tetap lakukan. Pelayanan dan asuhan keperawatan. Kalian harus mempekerjakan perawat. Kalau nggak salah saya ya, itu bandingnya 1:3 atau 5 dari dokter. 1:5 kalau nggak salah saya. Ya, jadi satu dokter harus ada 5 perawat yang dipekerjakan situ. Jadi kalau kalian pemilik rumah sakit punya 10 dokter, berarti kalian harus punya 50 perawat. Kalau 10 dokter. Kalau punya 100 dokter. Berarti sekitar itu rumah sakit besar. Kayak ada Malik ini Pak. Ada Malik ya, itu kan ada perawatnya ada 1000 lebih itu. Hah? Biar penanganannya cepat. Oh, berarti cepat ya? Iya, karena kalau misalnya perawatnya tanggung, ya kan? Datang nih pasien kecelakaan. Mana nih perawat? Kemana yang bawa? Oh, lagi di ruang operasi. Satu lagi di klinik bersalin. Yang sebagian lagi di sini. Pada kerja semua. Nggak bisa. Makanya perawat itu, misalnya yang kerja 50 orang di shift pertama 50 orang, itu harus ada cadangannya misalnya 10.
atau 20. Harus ada cadangannya, nggak mungkin yang kerjanya aja. Jadi kalau jadi perawat itu kadang bisa jadi perawat utama, kadang bisa jadi cadangan. Cadangan misalnya gimana? Misalnya perawat utama ini ikut dokter masuk ruang operasi, kan tugas dia di luar kan kosong. Ya, perawat cadangan harus mengisi. Berarti kalau itu Pak, perawat bisa membantu dokter operasi. Perawat harus tahu Semua. semua. Maka kalau jadi perawat itu dibawa prakteknya itu selain ke rumah-rumah sakit jiwa ke izin ke rumah sakit ikut di ruang operasi. Karena ada perawat operasi, perawat ikut operasi. Kalau itu operasi itu kan ada perawatnya, dokternya. Iya memang, tapi kan tetap harus ada perawatnya. Nggak mungkin dokter doang. Maksudnya kan kayak kata dia kan harus perawat. Nggak, perawat tidak bisa mengoperasi. Ya garisnya. Dia tadi nanya perawat ada nggak ruang operasi maksudnya itu? Ya, orang mau ngajak ke ruang operasi kan? Iya. Operasi kan bisa operasi. Dia tidak bisa mengoperasi, tapi dia wajib ada saat dokter melakukan operasi. Dia ada bantu-bantu ambil gunting. Ngelap keringat dokter. Karena kan keringat dokter nggak boleh masuk di bedah pasien. Steril, bahkan pakai sarung tangannya kan dokter. Dipakai sama perawat. Baju dokter tuh dia yang memakai kan. Sarung tangan. Jadi Pak kalau kayak gitu Pak, kalau salah operasi dia, contohnya dokternya, jadi kayak bentuknya dia salah lah tentang operasi itu terkait nggak dengan Perawat kasus atau jadi kena perawatnya juga? bisa jadi kena perawat. Gini, Emang ada Pak, Bapak dengar kabar operasi salah sama operasi? bukan salah. Dulu ada saya dengar ada alat kedokterannya yang kurang satu, ternyata ketinggalan di perut pasien. Itu entah pinset entah apa. Karena yang tukang ngitung alat itu bukan dokter, perawat. Karena kota tadi kan kalau kayak gagal gitu kan, soalnya setahu kalau kayak rumah sakit ini sampai tentara namanya polisi, institusinya Nggak bisa. terlalu apa, kesalahan orang itu ditutupin, jadi kayak kata Bapak Iya, nggak bisa. dulu pernah mendengar, berarti kan memang jarang. Iya. Enggak loh ini, kok nggak usah menjawab, karena aku nanya sama kayak yang mau menjelaskan itu. Kenapa bilang kena? Kan dia mana ini banyak yang kemarin yang siap operasi, banyak yang gagal gitu. Waktu tahun 2017 kan banyak yang sampai meninggal itu. Kayak keluarga aku lah satu kena gitu. Iya, biasanya kalau gagal itu bisa memang gagal secara medis. Ya memang udah waktunya dia meninggal. Bisa memang kemungkinan mungkin ada kesalahan. Itu biasanya nggak akan keluar. Dokternya kan nggak pernah sanggup Pak. Enggak. Dia harus rumah sakit itu kan kinap. Iya. Kenapa? Itu bisa nggak misalnya dilapor pasien? Nggak bisa. Dilapor pasien itu contohnya kayak gini. Kalian lapor, mana saksinya? Kan laporan itu harus ada saksi. Saksi minimal 2. Alat bukti minimal 2. Alat petunjuk harus ada 2. Makanya aku tadi mau jawab dia Pak, karena rumah itu ada bidan Pak, kawan bidan. Bahkan dia udah nggak ada jelas-jelas itu kesalahan dia kemarin normal. Nggak bisa lahir normal, cuma dipaksa dia gitu. Dunia dia itu normal, tapi pinggulnya kecil. Akhirnya apa? Ibunya mati, bayinya mati. Bidannya ada apa? Iya. Itu kelas bidan ya, yang masih di kampung. Ibarat tadi jaringan untuk dia di penjara itu lebih besar dibanding rumah sakit. Apalagi suatu rumah sakit buat kesalahan, pasti orang itu menutup semua itu biar masalahnya keluar. Jadi kalau dilaporin orang itu pasti buat Iya, saling menutupi. Jadi Pak kalau kayak gitu Pak, saling menutupi yang kayak orang semua. Terus buat apa diciptakan hukum kesehatan? Untuk misalnya kalau misalnya suatu kejahatan itu atau suatu kesalahan itu bisa ditutupi. Gitu. Ya, kalau ini kan dari tuntutan masyarakat kepada DPR, dibuatlah undang-undang kesehatan, dibuatlah undang-undang perlindungan pasien. Ada. Ya kalau memang
kita jatuh lagi. Kalau memang adalah kesalahan rumah sakit atau apa, ya pasti kalau dari hukum silakan ajukan gugatan, lampirkan buktinya, saksinya, segala macam. Ujung-ujungnya kita yang melaporkan, tetap kita yang harus. Logika gitu dalam hukum pidana tuh, kalau kita melaporkan seseorang, kita harus membuktikan orang itu salah. Nggak bisa menurut dugaan saya. Itu makanya aku tanyakan tadi Pak, karena kan kasusnya juga terkait ke saudara mamaku lah, kayak istri tunangku. Nah jadi dia melahirkan posisinya, tapi yang cara operasinya terbelah gitu, bukan dari bawah. Jadi tindakan itu gimana? Nah itulah kemarin karena kurang mengerti tentang hukum ini juga. Iya, kalau paling nanti kan kalau kalian laporkan, polisi nanya kenapa dibelah ke sini, ya mereka punya jawaban. Nah itu dia kan, jadi kan termasuk jadi kayak bisa dibilang mengancam nyawa dia. Iya. Makanya aku bilang tadi sama Bapak, bisa nggak ini Pak jadi kasus pidana atau kalau salah operasi? Makanya aku bilang Bisa. Bukannya sanggup bertanya, makanya Iya. Tapi lah ini bilang tadi banyak alasan, makanya aku nanya langsung sama Bapak. Bisa sebetulnya, cuman itulah kalau ada bukti, ada saksi, oke. Makanya susahnya kita sekarang ini masyarakat, kalau di ruang operasi itu keluarga nggak boleh masuk. Itu dia makanya Pak. Ya. Nah, aku pertanyakan lagi, buat apa diciptakan hukum kesehatan kalau misalnya yang dimana kalau suatu kesalahan dokter, karena manusia kan gak ada yang sempurna kan? Iya. Jadi dokter pasti punya salah, betul kan Pak? Iya betul. Nah itu dia tadi, kalau misalnya kalau disuruh kita mencari bukti, sementara nggak ada yang boleh masuk keluarga dalam operasi, pas proses operasi tadi, bagaimana caranya kita mengetahui dokter itu salah tadi? Itulah saya dari tahun berapa ya, 2009 nah, udah banyak menangani kasus. Sangat sedikit saya lihat kasus yang salah satu pihaknya itu rumah sakit, bahkan sampai nggak ada. Itu makanya kau tanya tadi gitu kan, bisa dipidana atau enggak? Kalau dari hukum bisa. Namanya kalau kita dihukum ya pasti bisa dipidana. Bisa. Cuman untuk pembinaan dia itu jalannya karena. Iya, saksi dan bukti itu yang susah. Bahkan sebelum kau tanya sama Bapak ini pun kau pasti tahu itu pasti bisa dipidanakan namanya. Bisa. Tapi sekecil apapun bisa. Kecuali ya kayak kata pemerintah lah, misalnya kayak misalnya kayak pulang mau bilang kan saudaramu kayak keluarga kalian nanti yang mendampingi satu itu pasti bisa dijelaskan. Bisa. Tapi kalau dari dia orang itu gimana caranya? Atau nggak usah sampai kita satu di dalam lah. Ada satu yang ternyata perawatnya baik kali, mau jujur, itu baru bisa. Itu pun ngancam kerjaan dia. Iya. Karena rumah sakitnya pasti akan turun. Rumah sakit itu kan akreditasi juga. Akreditasinya akan turun. Makanya contoh tuh yang bilang si kawan ini. Iya. Karena sedikit banyak yang mendengar nama ini Pak, bukan apa ya? Takut sih ngomongnya, cuman kan aku beda ini memang. Kalau banyak yang bilang rawan bro pada mana Pak. Aku nggak berani ngomong itu karena memang aku nggak pernah bawa pasien untuk menjenguk ke rumah pada mana. Cuman ya sedikit banyaknya dari bahasa-bahasa orang Medan itulah tentang ada mana. Agak minus itu kenapa bisa gitu Pak? Itu makanya bilang aku menanyakan tadi solusinya gimana. Kalau dulu ya, kalau ini dengar dari apa lah ya. Iya, sekitar tempat tinggalnya. Kenapa kami nggak mau ke Adam Malik? Karena Adam Malik itu dulu bangunannya sangat tidak terawat. Ya, yang dulu ya, bukan yang sekarang. Udah itu jumlah pasiennya lebih banyak daripada jumlah dokternya. Jadi nggak tertangani secara langsung. Karena orang dari dulu kalau sakit itu ya ke Adam Malik. Adam Malik nggak ada yang dengar Firnadi itu. Berarti dulu zaman mungkin zaman Bapak 90-an ini booming ya Adam
Iya. Kan dari dulu 90-an 2000-an ya. Itu kalau orang sakit ya ada malik. Sampai Pirngadi itu sunyi. Zaman-zaman apa SMP dulu Pak, mungkin tahun 2010 2011 itu kan Pak. Bahasa kami di Padang Borong ataupun di daerah Tanjung kan bilang kalau pada malik itu sengaja bawa pasien lewat gitu. Itulah kata kasarnya kalau orang ngomong. Memang itu ada juga di apa, cuman gak ada lagi pilihan lain karena di Pirngadi ini, kalau Pirngadi ini nggak 100% pemerintah. Baru sekarang itu enggak pemerintah juga Pak, untuk sekarang. Itu 50% BUMD provinsi, 50% swasta. Makanya kalau dulu, sekarang saya nggak tahu ya, belum ada yang kesana keluarga saya. Dulu rumah sakit Pirngadi itu nggak 100% gratis, bayar dulu. Untuk kamar bayar, tapi nggak semahal rumah sakit swasta. Ya, kalau misalnya dulu rumah sakit 100.000, yang di Pirngadi bisa 25.000, 30.000 semalamnya. Nah, jauh dengan swasta. Makanya ini kan masih bayar, kalau dibilang orang ini masih bayar, ya udah ambil yang gratis aja. Maka orang semua ke ada malik dulu. Tapi sekarang Pirngadi saya lihat udah gratis, udah rame tuh rumah sakitnya pun udah bagus, udah banyak, udah terpisah. Rumah sakit umum di depan, yang di belakang rumah sakit penyakit dalamnya. Tapi kalau kalian yang tinggal di sekitar sini, kalau mau ke Adam Malik terlalu jauh, ke Pirngadi terlalu jauh. Saya yang tinggal di sana mau ke Adam Malik yang terlalu jauh. Soalnya aku sering juga ngantar pasien atau mama gitu Pak. Soalnya kan kalau udah mandai kan ada kerjaan di luar gitu Pak, cara pulang. Kebetulan kalau untuk perempuan kemudian Pak, jadi ngantar-ngantar pasien, tapi bosku ada kemana mau ngantar ada pinjai, contohnya antar siang, buat jualan, selalu ngantar ke sana gitu Pak. Cuman yang selama aku tengok ngantar ke rumah sakit ini mau separah apapun Pak, memang administrasi yang di luar kan Pak, baru pasien di bawah ya. Baru pasien masuk. Nggak bisa emang yang pasien belum masuk baru administrasi itu. Kalau di rumah sakit negeri, kalau yang sekarang ya, sekarang sih bisa. Kalau dulu tetap harus ngisi formulir, kalau bilangnya. Karena kan Formulir. Bapak tadi ngomong mungkin rumah sakit juga bukan cari duit. Harusnya itu. Cuman kan selama pengadaan pasien beberapa rumah sakit di Binjai itu Pak, rasaku kata-kata yang Pak bilang tadi itu jauh. Jauh memang. Jauh enggak. Bahkan mendekati pun enggak. Makanya di kota Medan ini ya, yang buka rumah sakit itu, rumah sakit swasta itu cari uang. Karena yang Pak bilang itu sebetulnya cuman kata manis saja Pak. Cuman yang aslinya. Iya, memang iya. Bisa dibilang 1 dari 1.000 pun nggak tentu Pak. Bilang sama Makanya saya bilang tadi kan harusnya, bukan kenyataannya. Harusnya dalam membuka rumah sakit itu harus fungsi sosial yang diutamakan. Jadi bukan lagi mencari uang. Kan harusnya, kenyataannya yang buka rumah sakit swasta itu yang mencari uang. Nggak bisa mencari uang secara langsung dari pasien, ya dari BPJS. Yang BPJS kelamaan sampai banyak rumah sakit yang kolaps. Kan banyak sih di TikTok Bapak tengok yang orang marah-marah dan yang pokok kamera. Iya. Mati nggak terlambat, administrasi kok nggak ada, mati lah nunggu duit. Itu rumah sakit tentara lagi. Ada yang di Papua apa di mana yang rumah sakit tentara pasien ditolak. Masa dia berharga duit dari nyawa bilang, orang kita ini sih dibayar. Itu makanya ada sama Itu. selama operasi kayak mana dia kalau misalnya Itu kalau yang dia pidana itu maksudnya. Padahal uang diminta dulu baru dioperasi dan banyak. Itu sedihnya kita. Mana kita mau itu Pak? Kalau udah jelas kita hilang. Nah itu. kalau sekarang ini ya, kita nggak usah bilang rumah sakit dulu. Dari kuliah kedokteran dan kesehatan, ya ini rata-rata semuanya duit, ya kan? Jadi nggak ada lagi keseriusan belajar. Bahkan ada di rumah sakit, di universitas, di fakultas kedokteran nggak lulus,
bisa dulu ya, sekarang saya nggak tahu masih berapa apa nggak lulus itu bisa bayar 35 juta jadi langsung nilai A. Bayangkan kalau dia nggak lulus ilmu bedah, nilainya garis, bayar 35 juta jadi A, kayak mana dia membedah orang? Hah? Dulu bisa 2010 2012. Kalau dulu bisa, sekarang lebih bisa. Enggak, sekarang mungkin enggak lah. Karena udah dulu heboh. Sekarang saya enggak berani. Iya, Pak. Ini sabar ya, logikanya aja. Yang lamar tentara pada zaman Bapak dulu, buku tawar mau cacat, diduiti bisa. Sekarang para pun bisa. Jadi pertanyaan Bapak itu kan kalau dulu bisa sekarang atau Enggak, kalau Iya dulu kan? Yang terkait kasus ini Pak juga ada kasus, bukannya yang gua buat ya. Bisa Bapak lihat di Google kasus 4M untuk masuk tentara. Itu karena itu dulu pernah ada 4M. iya kalau minimal 4 polisi itu ya. kalau misalnya masuk tentara kan nggak terlalu disorot, tapi kalau ini yang dunia kesehatan kan disorot, makanya yang masuk kedokteran ini lebih disorot. Bahkan kedokteran yang di bangun pun ada Pak yang mandiri Pak. Iya kalau kursi ya itu di universitas. Yang Bapak bilang kan itu gagal, berarti dulu menjalani. Ini sama sekali yang menjalani itu si dokter, apalagi yang masih gagal. Berarti kan si itu udah pasti bisa gitu Pak. Kalau dulu kami kuliah ya saya S1 itu 2005. Kalau 2005 itu masuk kedokteran itu setengah mati. Setengah matinya ujian saringan masuk. Ya, dapat nilai A, oke, bayar uang masuknya 75. B 125, C 175. Yang A paling banyak 10 orang. Lebihnya itulah. 175 juta itu Pak. Uang masuk aja, bukan uang kuliah ya. Iya. Capek kuliah itu Pak ya. Itu kuliah itu capek. Mahal, bukan capek, mahal. Kuliah kedokteran itu mahal. Maksudnya belajar itu kan capek dokter itu. Sepengetahuan itu. Orang itu enggak. Harusnya capek karena kalau kita kuliah 8 semester kan, mereka 10. Ini kawan gua yang dokter lu suka tiap hari yang mendam itu. Nggak mau pada bulan Pak. Dokter lu 3 orang ada kamu Pak. Cewek nongkrong sana sini. Yang cowok tiap malam mendam sama kami. Besok udah ada kuliah, udah ada alarm bangun pagi. Jadi kuliah mau ngapain deh? Berarti udah paling dasarnya aja. Orang itu teman-teman rumah sakit. Itulah contohnya dokter-dokter yang hantu itu. Pantas mau mati semua. Terus mati ya. Makanya aku bilang tadi. Ada. Kalau contoh dokter yang apalagi dokter bedah lah aku bilang. Salah bedah dia. Memang kan dalam kurikulum fakultas kedokteran ada itu ilmu bedah, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, jadi kalau kawanmu sering nongkrong gitu, saat mata kuliah ilmu bedah dia ngapain? Itulah makanya Pak. Plot twistnya sampai sekarang yang coba tahu. Di Eropa sana tengok. Ada nggak berobat kampung? Enggak ada. Di sini masih percaya berobat kampung karena sebetulnya nggak ada karena rumah sakitnya nggak bagus nggak kayak di luar sana. Coba bagus mana ada rumah berobat kampung? Udah nggak pakai. Jerman aja juga setara perawat ya Pak. Jerman Jerman nggak terpercaya sama Indonesia ini makanya ada dukun Pak. Kalau percaya nggak mungkin ada dukun. Percayalah Pak. Ini salahnya di Indonesia ini. Kalau dulu ya kami yang 2005 ke bawah itu, yang mau jadi dokter itu karena kita ingin jadi dokter. Betul Pak. Iya kan? Kalau sekarang enggak. Itulah Pak. Memang Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter. namanya orangnya Pak ya. Namanya uangnya Pak. Enggak, bukan itu. Biar ada penerus bapaknya. Perlu susah ya. Oh iya. Penerus usaha mesti ada. Jadi ada nih saya cerita di dekat masih tempat tinggal saya lah. Anaknya ada bloon-bloonnya. Kayak orang bloon nih. Kalau dibilang normal, udah agak miring sedikit lah. Masuk ke dokteran. Lulus pula itu. Udah sarjana dia. Praktik yang melanjutin bapak. Yang kenal dengan dia nggak ada yang mau ke situ. Ya orang luar yang ke situ. Contohnya ada bilang kayak apa dokter nanti sumpah mau dokter tiba-tiba betul. Kok mana mau datang sama dokter apa kayak
Gitu Pak, itu semua Pak. Iya. Kalau kenal nggak akan mau. Menurutmu salah nggak pertanyaannya kalau salah betul? Soalnya pas kita udah sejauh ini memang pas sama kayak tadi. Cuman gram juga, apakah bisa dicerat? Cuman Itu makanya aku bilang, jadi buat apa diciptakan hukum kesehatan ini kan? Makanya kalian nanti kalau punya anak, ya jangan untuk memperbaiki keturunan, kalian masukkan anak kalian ke dokteran, anak kalian ono. nggak sanggup bilang Pak. Gimana kita bilang kan? Kalau kalian memang mau masukkan anak kalian ke dokteran, dari dia kelas 1 SD udah kalian leskan supaya dia pintar. Jangan nggak SD pakai mana, SMP amburadul, SMA hancur-hancuran, kalian masukkan dia ke dokteran. Ya SMA tawuran, ya tawuran kita SMA itu kan rata-rata kan, tawuran berantem, jadi dokter, coba lah bayangkan. Makanya kalau ingin muliakan anak, misalnya ingin kuliahkan kesehatan, kedokteran, kalian bawa dulu dia ke psikolog. Anak kalian tuh kalian bawa ke psikolog. Cocoknya anak saya ini kuliah apa bilang. Biar dilihat, jangan nafsu kalian. Uangku banyak, aku muliakan anakku kedokteran, memperbaiki keturunan. Jangan. Ya, nanti mana tahu anaknya senangnya main-main, ya udah jadi dokter dia main-main. Kalau yang kedokteran ini memang harus orang-orang yang betul-betul serius. Dari kecil hidupnya memang udah serius. Nggak bisa orang yang setengah-setengah, apalagi yang orang yang dibilang nggak peduli, itu nggak bisa. Yang bocor-bocor tuh nggak bisa, nggak boleh itu. Nggak tahu Pak, cuman yang belum tahu Pak, memang kalau malam sama kamu Pak berani, tapi kalau memang kuliah Pak, memang orang berani ya, maksudnya kayak kita. Ya iya memang. Rapi, dan kalau udah malam sama kami nggak ada, bahkan orang-orang kayak bapak aja yang nongkrong kayak gitu. Sama kami, bapak itu nggak percaya untuk kalau kami bilang, kami bilang mau nggak percaya, karena memang rokoknya rokok, ada rokoknya apa aja, musuhnya mau beri tadi. Itu makanya kalau dokter yang hanya modal uang. Cuman dokter, cuma lagi kita bilang kan uangnya yang habis. Kita ya udahlah, dokter apa ya katanya, cuma lagi. Ya udah. Nanti kalau sakit kalian atau anak kalian sakit, jangan kalian datangi dia. Tahu kalian dia kuliah kayak mana kan? Cari aja dokter lain yang apa, yang betul serius. Kalau memang yang memang mau bagus, kalau dokter itu tamatan Unpad, UGM, UI. Banyak yang orang Sumatera tamatan sana. Jarang 1-2, ada, kita nggak bisa bilang nggak ada ya kan. Mungkin ada yang anak petani miskin, lulus dia kedokteran, betul-betul dia. Nah, mungkin itulah sekitar 30%, 40% itu yang serius. Ada yang setiap harinya dia kuliah cuma jalan kaki, masih ada. Nah, kalau kalian mau lihat anak kedokteran yang betul-betul kuliah, lihat yang dia kuliahnya jalan kaki, yang kuliahnya dia naik angkot. Nah, kalau udah bawa mobil, apalagi diantar supir, nah itu udah nggak genah itu. Masih ada, kalau 1-2 itu ada. Nah, jarang memang. Iya. Iya, minimal diusahakan bapaknya untuk pakai hadiah. Itu udah paling nggak mustahil. Serius, itu udah paling nggak mungkin kalau disuruh dokter macam Ali atau gitu. Kalau dulu ya, sekarang saya nggak tahu ya, karena kampus kedokteran UISU sudah pindah. Dulu masih banyak yang naik angkot ke kedokteran UISU. UISU. Iya, UISU lebih mahal daripada USU. Cuman kalau USU ini gengsinya tinggi Pak, karena kiri kanan. Kiri kanan lo katanya orang. Kalian pikir di UISU nggak gengsinya tinggi? Kalian tahu jadi yang naik angkot itu apa? Nggak ada kawan. Mau praktek pun bingung. Mungkin itu lingkungan Bapak. Kalau pada bulan memang rata-rata kawan, aku pun masuk ke marwah hukum Pak pun aku nggak tahu Pak, mungkin yang menceritakan itu soal Bapak. Malam kita masuk ke marwah hukum itu, di dalam marwahnya hukum itu bukan nggak belajar ya, nge-seks, bercici, minum. Itu marwah hukum kalau di USU. USU betul nggak Pak? Masuk kita ke marwah hukum, Iya. ATM dalam pohon-pohon rindang semua. Iya. Lampu mati. Kau hidup ke lampu asap sebenarnya ya bercici. Tembakau harimau, minum, bahkan
fasilitas seks dalam kampus ada satpam di depan, cuman ya kita itu di dalam itu kebanyakan. Cuman ya kalau main anak muda pak ya gas aja lah benar, cuma tadi udah ada yang ngatur semua. Satpam apa tugasnya, kalau kalian nggak diusir ya kami teruskan lah, mau ngapain lagi. USU tuh ya memang tempat yang bebas sih kalau dibilang, karena karena apa? USU tuh terlalu besar. Satpamnya cuma di pintu-pintu aja. Dalam itu pohon semua. Iya pohon semua. Pohon-pohon besar-besar gitu. Pohon natal itu yang begini dari bawah, cuman lampunya dimatiin orang itu deh. Kosong masih nggak nampak mau ngapain. Tadi baru saat kita bilang orang ngesek saya situ pak, nggak kita nampak. Iya. Saking gelapnya dalam itu. Saya pernah dulu, ini masih tahun 2011-2012 nih, kesana aja ke rumah dosen nih, cuman malam janji sama dosen nih, kita takut nabrak orang, karena jalan tuh betul-betul ya cuman berharap dari lampu kendaraan kita, Dimatiin orang itu, dimatiin orang itu. dari dulu itu Belum memang pernah masuk kampus itu panjang panjang kali juga. Panjang kali, lebar. Itu dari pintu 1 sampai pintu 4 itu nembus semua. Dosen Wisnu atau Fakultas Hukum Pak Abdurrahman dia di pintu 4 paling ujung. Bayangkan yang pintu 4-nya kadang tertutup. Kita masuk kadang dari pintu 3 kalau nggak ditutup, kadang pintu 2 atau pintu 1. Kalau pintu 1 tuh ke pintu 4 jauh kali. Kalau udah gelap modalnya cuma lampu itu. Ada pula orang main bola. Kita yang anehnya itu yang kalau di di USU itu ya dia main bola tapi nggak pakai cahaya. Itu ibarat tadi bapak tahu nggak, umpamanya kasus lah kami pejabat komisi sama mainan isu pak. Jadi pikiran orang itu main bola. Iya, memang iya tahu. Samping itu ya kayak piket, main bola itu sebetulnya piket lah. Jadi umpamanya lah kita mau ibarat tadi macam kita mau bercici mau gede lah 10 orang. Jadi yang main bola pak boleh 5 orang dulu di situ. Jadi kita ngeret sebelah sini orang main bola. Iya. Siap kalau itu lagi kita lagi. Itulah salahnya USU itu lapangannya taruh di belakang semua. Jadi bebas mahasiswa tuh di belakang. Terlalu luas itu pak. Iya, terlalu luas. Semua lapangan di belakang tuh kan. Di belakang tuh lapangan semua, lapangan bola, lapangan basket semua. Aspalnya bukan di aspal jalan, aspalnya aspal rumah presiden itu. Iya. Terus kalau benar masuknya aspal baru kan. Keren kan dalamnya itu cuman siang ada sehari matahari masih nampak mewah dalam, cuman udah malam pakai ruang sehat. Karena ada orang itu udah dijadikan markas semua orang itu. Mana kau nggak ada yang motor?